Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asgaf dengan NIM 13121000174. Yang terhormat Bapak Frans Simangunsong SHMH selaku dosen hukum acara pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum acara pidana dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-13. Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Asas-asas dalam penyelenggaraan proses pidana. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua asas oportunitas, yang ketiga asas perlindungan hak-hak asasi manusia, keempat asas praduga tak bersalah, kelima asas peradilan bebas, keenam asas terbuka untuk umum, ketujuh peradilan dilaksanakan secara objektif, kedelapan asas hadirnya terdakwa, yang kesembilan adalah tiada hukuman tanpa kesalahan. Tujuan hukum acara pidana yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran material, yang kedua melakukan penuntutan, ketiga melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, yang keempat melaksanakan putusan hakim. Pra-pengadilan. Pra-pengadilan ialah wewenang tunggal dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Maksud dari diadakannya lembaga pra-peradilan yaitu yang pertama agar terdapat kecermatan dan ketelitian dari petugas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, bagi tersangka atau terdakwa merupakan suatu perlindungan dan upaya yang dapat ditempuh jika dalam pemeriksaan pendahuluan terjadi hal-hal yang dianggap merugikan dirinya. Yang ketiga, bagi penyidik atau penuntut umum, dalam menghentikan penyidikan atau penuntutan adalah suatu kesempatan untuk meminta pengesahan atau tindakannya hingga ia tidak dituntut karenanya. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pemeriksaan perkara, tergantung pada berat dan ringannya perkara tersebut. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan dengan acara biasa, yang kedua pemeriksaan dengan acara singkat, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan acara cepat. Pembuktian dalam sistem peradilan. Menurut Subekti, bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah menerangkan apa yang dilihat saksi dan didengar atau dialami sendiri. Yang kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang terdapat pada pasal 1 angka 28 KUHP. Yang ketiga yaitu surat. Surat merupakan bukti tertulis yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Yang keempat yaitu petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Yang kelima yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdapat di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia akui sendiri. Pihak yang berhak mengajukan alat bukti, yaitu yang pertama ada penuntut umum, dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya. Yang kedua yaitu terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jika alat bukti tersebut bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dan di segala tuntutan. Yang terakhir ialah sistem pembuktian yang digunakan dalam sistem pengadilan. Yang pertama yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional. Yang ketiga ialah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.